Dimulai ya, Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Pak. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran dasar-dasar keahlian ya. Pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu materi di semester 1 pernah disampaikan terkait dengan pengetahuan bahan. Nah, adanya nanti korelasi pengetahuan bahan untuk materi DDK yang akan dibawakan pada pagi hari ini, yaitu mengenai dasar sistem mekanik. Nah, nanti di pagi hari ini kita akan belajar mengenai di dalam dasar sistem mekanik itu ada beberapa macam, tetapi fokus hari ini kita akan membahas tentang sambungan ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya semuanya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keagama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Cukup. Sebelum dilanjutkan, akan saya absen terlebih dahulu untuk mengetahui ya siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk ya. Yang pertama, absen nomor 1 Haris. Hadir, Pak. Dika. Hadir. Bagas. Hadir. Satria. Hadir, Pak. Fani. Hadir, Pak. Ya. Panca. Nggak berangkat, Pak. Nggak berangkat. Izin atau sakit? Sakit kan, Mas? Pak? Sakit ya. Ya, nanti semoga untuk yang tidak berangkat, Mas Panca, kita doakan semuanya agar diberi kesembuhan ya, agar bisa melanjutkan dan mengikuti pembelajaran di hari berikutnya, seperti itu ya. Jadi yang sakit 1, yang hadir ada 5 ya. Iya. Nah, hari ini nanti sesuai yang sudah saya sampaikan pada pembukaan pada di awal tadi, kita akan mempelajari mengenai dasar sistem mekanik, yaitu tentang sambungan. Nah, di sini dasar sistem mekanik ada beberapa yang nanti kita akan bahas. Yang pertama ada sambungan, yang kedua ada tumpuan, yang ketiga ada bearing dan transmisi mesin. Berarti ada 4 komponen yang nanti kita akan pelajari. Tetapi fokus kita di hari ini yaitu ada di sambungan dulu saja. Ini tumpuan, bearing dan transmisi mesin nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kira-kira dari keempat ini, apakah sudah ada yang pernah mendengar apa itu sambungan, tumpuan, bearing atau transmisi mesin? Angkat tangan. Piring, Pak. Bearing, ya. Kalau bearing apa, Mas Haris? Misalnya itu ada gotrinya itu, Pak. Ada gotrinya. Terus Muter-muter. biasanya itu digunakan untuk apa? Kalau di setiap komponen yang ada poros, yang nanti porosnya itu berputar, nah itu biasanya digunakan di untuk bidang otomotif itu di bagian mana saja? Kira-kira? Kan bahasa Jawane nek kita berbicara tentang bearing itu kan bahasa Jawane apa ya? Gotri atau laker gitu ya. Nah, bearing itu nanti ditempatkan di roda sebagai transmisi penyambung antara energi untuk menyambungkan ke roda. Karena kan roda pasti ada porosnya, biar poros itu berputar tanpa adanya gesekan yang sangat tinggi, maka ada perlunya tambahan bearing ya. Itu. Yang selanjutnya nih, kita akan membahas mengenai sambungan. Di sini ada video, nanti bisa kalian cek masing-masing.
di video ini akan membahas terkait dengan dasar sistem mekanik. Nah, dasar sistem mekanik di sini adalah seperti ini, saya contohkan. Nah, nih. Transmisi manual telah menjadi bagian dari mobil selama beberapa dekade. Bahkan di hari ini, transmisi manual adalah bentuk transmisi yang paling populer. Dalam video ini, kami akan memberikan pengantar konseptual tentang cara kerja sebenarnya dari transmisi manual dengan gigi mundur. Pertanyaannya adalah, mengapa transmisi dibutuhkan di mobil? Tenaga yang dihasilkan oleh mesin mengalir melalui transmisi sebelum mencapai roda penggerak. Fungsi dasar transmisi adalah mengendalikan kecepatan dan torsi yang ada pada roda penggerak untuk kondisi berkendara yang berbeda. Misalnya, jika ingin mendaki bukit, Anda memerlukan lebih banyak torsi. Dengan mengurangi kecepatan pada transmisi, kita akan bisa mencapai torsi yang lebih tinggi untuk input tenaga yang sama. Sebaliknya, jika permintaan torsi rendah, kita bisa meningkatkan kecepatan transmisi. Sekarang mari kita lihat cara kerja bagian dalamnya. Transmisi manual bekerja dengan prinsip sederhana rasio roda gigi. Mekanisme transmisi dasar ditunjukkan di sini. Di sini poros input dan output dihubungkan melalui poros counter. Mekanisme tiga kecepatan akan terlihat seperti ini. Kasih disambungkan dengan gigi kaun penyelaras, roda gigi dan poros aki akan sama. Gigi tiga input pada kecepatan yang lebih tinggi daripada poros input. Nah, dari video tersebut sudah terlihat kan, di dalam sebuah mobil untuk komponennya dari energi untuk menggerakkan 4 roda tersebut perlu banyak adanya sambungan, adanya roda gigi, ya, dan adanya poros. Nah, di sini untuk semua komponen ini termasuk ke dalam sistem mekanik. Dan nantinya tadi yang terakhir di sini ada transmisi mesin, ya. Ada transmisi mesin itu digunakan sebagai aplikasi dari semua komponen, dari sambungan, dari bearing, ya, dan lain sebagainya, menjadi sebuah satu komponen, namanya ini transmisi mesin, ya. Nah, setelah mengetahui video yang tadi kita lihat, apa itu sistem mekanik berarti? Sistem mekanik. Sistem mekanik dari energi dirubah menjadi gerak. Dalam proses itu ada banyak transmisi mesin atau banyak komponen-komponen untuk menggerakkan, ya. Seperti itu. Mas Haris tadi absen berapa? 1, Pak. Ya. Ini untuk adik-adik yang lain bisa ditiru Mas Haris memahami video. Nanti saya akan memberikan nilai A+ karena dari pemahaman siswa nantinya juga akan saya nilai sebagai penunjang nilai atau penambah nilai ujian. Nah, di sini pokoknya dasar sistem mekanik itu ada banyak jenis sambungan, tumpuan bantalan atau bearing, ada transmisi mesin. Nah, ini penting dalam dunia industri, baik industri manufaktur sama industri otomotif, pasti akan menggunakan gerak sistem mekanis. Ini ya, perlu diperhatikan. Nah, jenis sambungan itu yang pertama ada sambungan tetap, ya. Sambungan tetap itu meliputi welding, ya,
meliputi welding. Welding itu sama dengan pengelasan. Welding itu pengelasan, ya. Lalu yang kedua ada paku keling. Nah, di sini ada las welding sama paku keling. Kenapa welding dan paku keling ini disebut dan atau termasuk ke dalam sambungan tetap? Karena ini sudah paten, sudah rigid, sudah tidak bisa kita rubah lagi. Kalau kita ingin merubahnya bisa, tetapi dengan cara dirusak, harus dirusak. Berarti kalau las harus dipotong atau digerinda lagi. Kalau paku keling jelas, setelah dia paku keling itu sudah menutup ya, kan dia hanya poros, terus ditutup ya, dipalu hingga ujungnya bulat dan menjepit. Nah, makanya harus dipotong, sudah tidak bisa lagi kita perbaiki dengan cara misal dicopot terus dipasang lagi. Nah, tidak bisa, harus dirusak dulu. Itu kenapa kedua itu bisa disebut ke dalam sambungan tetap. Lalu yang selanjutnya untuk sambungan tidak tetap ada pasak dan ada ulir. Pasak itu sudah terlihat jelas di depan. Pasak itu seperti ini. Ada sebuah poros yang disambungkan dengan sebuah poros berlubang yang notabene nanti poros ini akan dimasukkan ke sini agar dia mengikuti gerak putaran dari si poros berlubang atau ini, otomatis kan dia harus rigid. Kalau enggak rigid, kalau cuma hanya masuk begini, set, pasti kan dia tidak ngunci toh. Misal dia ini puter, ya udah, ini juga bakalan muter sendiri. Jadi selip. Nah, makanya adanya pasak ini untuk mengunci. Jadi satu poros ini dikeroak ya, dicowak gini, set, cowak. Terus yang poros lubangnya itu juga dicowak. Dan nanti untuk menyambungnya itu dengan kunci ini. Kunci ini atau bisa disebut kita cuman ya ginilah, balok tipis atau balok kecil dengan besi. Itu. Yang kedua ada ulir. Kalau kita lihat ulir, biasanya sambungan ini digunakan di mana aja? Kalau di jalan, kalian saat ada perjalanan, terus melalui sebuah jembatan, pernah melihat? Toh? Pernah melihat jembatan? Toh? Nah, itu kan disambung-sambunginnya tidak menggunakan las, tetapi menggunakan ulir. Karena jembatan itu sifatnya fleksibel, dia tidak rigid. Karena kalau rigid pasti dia akan patah, karena di atasnya itu akan dilewati beban secara terus-menerus. Dia harus ada goyangan seperti ini, ya. Itu. Kita gambarkan contohnya seperti ini. Jembatan. Ya. Nah, di sini sambungannya di sini pasti menggunakan ulir. Ya, tapi ulirnya kita sudah berbicara ulir yang mempunyai tegangan yang kuat, ya, dan pasti diameternya besar. Ada yang 50 dan seterusnya, gitu ya. Nah, ayo semuanya adik-adik eksplorasi, mencari sebuah pengalaman atau yang pernah kalian lihat, apa saja yang menggunakan sambungan tetap dan tidak tetap. Contohnya seperti itu jembatan. Nah, ini ada sambungan ulirnya, ada sambungan paku kelingnya, gitu ya. Nanti dicari dengan rekan sebangkunya. Untuk yang satu kan tadi ada 5 yang berangkat, yang satu nanti bisa gabung ke salah satu kelompoknya. Jadi ada yang 3, ada yang 2. Itu. Setelah ini akan saya berikan tugas yang nanti juga dikerjakan di rumah secara individu, tidak secara berkelompok. Nah, kalau ini berkelompok dengan rekan sebangku, kalau yang nanti penugasan itu
penugasan itu nanti dikerjakan di rumah. Seperti itu ya. 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 Sebagai penutup di materi sambungan, Bagas, apakah Anda memahami mengenai apa itu sambungan tetap dan tidak? Paham, Pak. Sambungan tetap adalah Sambungan tetap itu yang cara melepasnya itu dirusak, Pak. dirusak. Terus untuk yang tidak tetap? Untuk yang tidak tetap itu tidak perlu merusak, Pak. Tidak perlu merusak. Ya, secara gambaran besar seperti itu sudah benar sesuai dengan ciri-ciri apa itu sambungan tetap dan tidak tetap. Lalu yang kedua, kapan pengelasan digunakan dan begitu juga sambungan baut atau keling, Mas Satria? Anu Pak, kalau pengelasan digunakan kalau sambungannya itu nggak perlu dibuka-buka lagi, Ya. biar kuat Pak. Contoh pengaplikasiannya pengelasan itu contohnya di Anu apa ya Pak? gimana? Di rangka sepeda motor itu Pak. Ya, di rangka sepeda motor, karena kalau rangka sepeda motor ngeliat-ngeliat ya jenenge sepeda motor geol-geol. Terus yang selanjutnya sambungan baut atau keling. Nah, itu diaplikasikan di mana kira-kira? Karena kan dia tidak tetap ya, sifatnya tidak tetap, bisa diubah dan kalau jembatan itu tidak fleksibel. Nah, contohnya di mana? Yang dia bisa sewaktu-waktu ingin diperbaiki atau di repair atau di misal dicat ulang, dia tanpa merusak, dia hanya melepas saja. Pernah yang di bangku sih Pak. Nah, di bangku juga pernah bisa baut keling. Di bangku. Karena kan contohnya ya, contoh seperti bangku seperti ini ya. Karena dia ada ulir, ya, sambungan ulir. Jadi dia tidak paten. Maka dari itu kita menggunakan sambungan baut atau keling, contohnya seperti di kursi. Itu ya Mas Satria, bagus. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan merefleksi sebentar ya. Dasar sistem mekanik adalah berarti ya, kumpulan komponen fisik yang saling berinteraksi untuk mentransmisikan gaya menjadi gerak. Ya. Secara gampangnya sebuah mesin kan itu termasuk ke gaya atau kekuatannya ada di sana dan ditransmisikan ke roda-roda akan bisa menjadi sebuah gerakan. Itu ya. Sebelum mengakhiri, jangan lupa nanti PR-nya dikerjakan. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Hamdalah bersama-sama dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Saya cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Membahas yang selanjutnya dari sambungan berarti ke transmisi mesin dan bearing. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. 18 menit toh. Rapopo mau tak potong karo awalmu siang.